ada sebuah kisah unik yang dialami Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niku hidup di kisaran abad kedua Hijriyah. Berarti 180-an Hijriyah. Berarti masih dekat dengan masa Rasulullah. Suatu hari beliau menghadiri sholat istisqa di Baghdad. Pada saat itu di dekatnya ada seorang budak yang hitam lagi kurus. Dari sinilah kisah unik ini dimulai. Aku mendengar budak itu berdoa, ya Allah, sungguh hamba-hambamu datang kepadamu meminta siraman dan meminta hujan darimu. Ya Allah, dengan cintamu padaku, siramilah mereka sekarang. Tiba-tiba datanglah mendung dan turunlah hujan. Aku masih memandang budak itu. Jadi habis ndonga dipandang langsung hujan. Aku yakin budak itu adalah orang saleh dan bertakwa. Ini kira Pak, intinya ada, ya Allah dengan cintamu padaku. Nggak mungkin orang niku bisa dicintai Allah kecuali dia cinta Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu asari satu wasitun. Hikmah yang ketiga dan ke-60, berarti 63. Hikmah yang ke-63. Qala Asy Ibnu Athaillah radhiyallahu an, Syekh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Beliau berkata, Aurada alaikal warida liyatasallama min yadil aghyar waliyuharriraka min rikil asar. Pak, kok mirip dengan yang pertama? Minggu depan mirip juga. Niki terdiri dari 3 yang mirip niki. Yang 62, 63 dan 64 nanti. Yang 62 kan niki. Innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Yang 63, aurada alaikal warida liyatasallama min yadil aghyar waliyuharriraka min rikil asar. Bedanya di mana? Kalau bedanya yang ini yang 62 itu adalah orang mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilham, mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan itu tadi adalah agar orang itu mau bergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau yang 63 ini sesudah bergerak, mulai bergerak, ya hidupku akan kugunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau takorrub kepada Allah. Nah yang ke-63 ini takorubnya berjalannya sungguh-sungguh, orang meleng-meleng, melenceng, nggak terlalu ke kanan juga nggak terlalu ke kiri, tapi di jalan yang lurus. Di antaranya adalah Allah menurunkan warid atau pencerahan ke dalam hatimu untuk membebaskanmu dari cengkeraman selain Allah dan memerdekakanmu dari perbudakan dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita sudah sering mengenalkan bahwasanya ada orang itu kalau sudah senang sesuatu kadangkala bisa melupakan segala-galanya. Senang sepak bola dibelani sampai bengi jam 2 nonton bola. Padahal boten lali oleh sholat. Wong tiap harinya nggak pernah sholat, nggak pernah bangun malam. Tapi kalau ada bola lek-lekan, umpamane ngoten. Ada juga orang niku saking senengnya sesuatu, umpamanya seneng dengan adu pitik, adu jago. Oh itu adu jago loh, sampai nang Surabaya adu jago. Iyalah, kan ngoten niku. Nah, itu namanya orang-orang yang diperbudak. Wayahe turu mboten turu. Harusnya dia itu bercengkrama dengan keluarga, keluarganya ditinggal, di mancing. Berarti diperbudak mancing ngoten lho.
Bukannya nggak boleh Bapak Ibu, tapi kita harus melakukannya sesuai dengan proporsinya. Orang mancing itu boleh, orang nek adu jagung nggih mboten kantung nggih. Tidak boleh. Jadi seseorang niku setelah mendapatkan eh, ilham, inspirasi atau pelajaran bahwasanya dia akan mendekatkan diri kepada Allah, maka niku tidak cuma sekali, dia akan mendapatkan pencerahan lagi, mendapatkan ilham lagi agar bersungguh-sungguh. Nggih, niki penjelasan dari As-Sarqawi, Syekh Sarqawi. Qala As-Sarqawi yarhamuhullah. Syekh Sarqawi mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau berkata, Aurada alaikal warida pun nggih, niki wau pun dimaknani. Al-aghyar niki menjelaskan aghyar niki. Allah memberikan ilham, memberikan pencerahan kepadamu untuk membebaskanmu dari kendali selain Allah. Kendali dari tangan selain Allah itu apa? Niki dijelaskan. Al-aghyar yang dimaksud dengan selain Allah, wal asar dan efek dunia atau pengaruh dunia, hiya al-a'radud dunyawiyatu, yaitu tujuan-tujuan duniawi, wa syahawatun nufus dan hawa nafsu. Jadi yang namanya sesuatu selain Allah atau al-aghyar wal asar itu adalah tujuan-tujuan duniawi maupun tujuan-tujuan hawa nafsu. Mengapa? Kalau kita tujuannya itu adalah duniawi, padahal tujuan hidup kita niku sebetulnya adalah melewati dunia ini menuju akhirat. Leres nggih Bapak Ibu? Nggih. Karena tujuan itu kan yang namanya tempat terakhir. Tempat terakhir kita itu adalah akhirat, bukan di dunia ini. Orang Jawa bilang, urip iku koyok mampir ngombe. Urip iku koyok mung urip iku koyok menyang pasar. Jadi bukan kita hidup di pasar atau hidup di pinggirnya tukang dawet ngombe terus. Boten, tapi kita harus melanjutkan ke tujuan. Dan tujuan kita sebagai manusia itu adalah di akhirat nanti. Lah kita di akhirat itu bahagia atau tidak, itu tergantung di antaranya adalah perilaku kita di dunia ini. Kalau tadi itu yang urip itu kayak menyang pasar, di pasar belinya telo ya dapatnya telo, di pasar belinya ayam dapatnya ayam. Nah, kalau di dunia ini belinya ya, perbuatannya adalah hal-hal yang baik, ya insya Allah Allah berkenan menganugerahinya surga. Itu juga sebaliknya, kalau zolim ngelarani menungso liyane, menyakiti orang lain terus. Nah, maka nanti ya akan dituntut di akhirat nanti. Nah, kalau zolimnya terlalu banyak, tidak bisa memenuhi atau ngijoli dari orang yang kita zolimi, ya kita nanti dapat hukuman. Jadi yang namanya hal-hal selain Allah, yaitu adalah kepentingan-kepentingan duniawi maupun kepentingan hawa nafsu. Hawa nafsu niku diantaranya nesu, marah. Marah niku nek gak dilampiaske gitu, wah dia jadi sakit. Ya seharusnya orang itu kan marah ditahan, tapi mboten sakit. Caranya nggih berlatih. Sekarang itu hidup itu apa memang iya terus-terusan sesuai dengan keinginan kita. Saat ini presidennya Prabowo, wakilnya Gibran. Napa sesuai dengan keinginan jenengan? Kan belum tentu. Besok pilkada. Kula mboten ngertos nek calone Bantul. Kula wong Sleman ya, walaupun Sleman pojokan mriko. Nah,
hidup itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan tidak bisa kita hadapi dengan marah-marah. Itu. Biasanya kita itu yang harus ngalah. Sering-sering ngalah, sering-sering neriman. Dulu pada waktu remaja kita sering menang. Karena bapak AI kalah biasanya, ibu kalah kan. Tapi sekarang jadi ibu, jadi bapak nggih sering ngalah nggih. Ya, enggak apa-apa nggih. Wong tua nggih memang ngalah gitu untuk mendidik anak, bukan kalah tapi dalam rangka mendidik anak-anak kita. Nah, kemarahan-kemarahan itu adalah ekspresi dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu niku bukan hanya seksual. Hawa nafsu marah niku nggih nafsu. Terus pingin sombong, menyombongkan diri, itu juga hawa nafsu. Ngerasani terus. Terus ghibah, ngerasani nggih ghibah. Kemudian menghina orang lain. Nah, itu adalah hawa nafsu. Mengapa hawa nafsu itu bisa membuat orang terikat nih? Fahiya ghasibatun laka li hubbika laha. Yang menguasai hati karena kecintaan pada dunia. Jadi sering-sering orang niku cinta pada dunia sehingga menguasai dirinya. Wasuku nikah ilaiha, dan tentram ketergantungan pada dunia. Ada orang yang seneng gitu. Pokoknya nek wis duwe bantal bantal sing regane 1 juta ngono seneng banget ngono. Tentrem karo bantal. Nek bantal kok reme Pak, contoh omah lah. Omah kudu apik gitu. Lantainya kudu marmer, marmer sing nomor 1. Iku tentrem atine, tentrem kok karo marmer gitu. Orang kok tergantung dengan benda. Orang itu harus tergantung sama penciptanya. Orang itu harus tentram sama Allah, bukan sama makhluknya. Podo-podo makhluknya. Nah, kalau orang jatuh cinta nih kok Pak. Nah, orang jatuh cinta itu cintailah karena Allah, bukan cinta karena orangnya itu, tapi karena Allah. Waqtima tika alaiha, dan berpegang bergantung pada dunia. Nek gak duwe duit susah. Masuk gak duwe duit kok susah. Kadang-kadang kalau kita pikirkan Bapak Ibu, ada orang yang punya, ada mboten, ada enggak orang yang punya uang susah? Ada nggih? Ada mboten orang yang tidak punya uang tapi gembira? Ada. Tinggal nopo nih sing diatur? Cara pandangnya. Cara pandangnya, aku gak duit duit, kebetulan ora repot blonjo. Kan ngoten. Butuh ya Pak, butuh tenan apa pingin? Mboten Pak, butuh. Butuh ya apa? Kompor sing tungkune telu yang tanam umpamanya. Nah wis kompor ya si api kok, berarti keinginan. Saya pingin motor yang gede-gede sing 80 juta. Napa 80 juta niku kula mboten hafal. Padahal motore ya Vario duwe, Supra ya duwe. Ditumpaki ya sip mlaku. Nah, apa kok mengapa kok pingin yang gede? Ya nyaman, Pak. Nah, memangnya kalau naik yang bukan yang gede nggak nyaman? Ya nyaman, janjane nggih. Terus iku Pak iso dipamerke kan ngoten niku. Lah itu kan keinginan-keinginan. Hal-hal seperti itu yang membuat orang susah. Ciri pokok dari kebahagiaan itu adalah kesederhanaan. Insya Allah seperti itu. Jadi pokok dari kebahagiaan itu kesederhanaan. Kalau orang itu sudah melangkah melebihi dari kesederhanaan, dia harus menanggung biaya-biayanya yang itu biasanya membuat beban, kemudian menjadikan orang susah.
Niki dawuhipun Allah, firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi cinta Allah, cinta Rasulullah itu harus melebihi dari cinta yang lain-lain itu. Bahkan cinta pada istri, cinta pada suami harus kalah, harus lebih cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ini tafsirnya. Ayat ini turun berkenaan dengan keengganan sebagian kaum muslim untuk berhijrah ke Madinah karena diberatkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hijrah niku yang ditinggalkan luar biasa. Karena apa? Tanahnya ditinggal, yang punya ternak ditinggal, rumahnya ditinggal, keluarganya ditinggal. Itu banyak yang enggan. Ini memang berat. Nah, terus kalau dalam konteks kita itu apa? Ya, dalam konteks kita diantaranya sing mulai dari yang wajib, sholat wajib. Kok sholat ditinggal gara-gara ngeliwet? Apa ngeliwet kok sampai ninggal sholat mboten nggih? Biasanya. Panen biasanya. Panen pari, terus gerak jalan, latihan taekwondo, latihan nopo kadang-kadang mboten sholat, latihan drum band. Nggih. Pak, kalau mau sholat itu make up lo wis kadung ditoto gitu esuk. Lah karena ada saya punya saudara sepupu anaknya bibi saya. Cak Lum kalau manggil saya itu kan Cak. Kalau Mojokerto kan. Cak Lum ini kan mau resepsi. Nanti saya kan ngelewati zuhur. Pripun Cak Lum? Ya nek iso gini, sadurunge waktu zuhur habis rampung kan gitu. Biar tidak melewati zuhur kan biasanya jam 10 nggih, Pak. Jam 10 mulai terus zuhur ya napa? Yang tamu-tamunya sih pulang dia kan make up wis kadung tebel. Lah nggih wong larang ya 3 juta ya, 3 juta napa 4 juta terus ya. Katanya Nah, akhirnya saya sarankan begitu. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ternyata ada pendapat ulama juga yang boleh dijamak. Jadi jamak zuhur kali asar, bukan asar sama maghrib. pun asar nggih pun niku terakhir pun dibersihkan. Ada yang memperbolehkan seperti itu. Jadi niku di dunia kita saat ini gitu. Kalau orang dulu di zaman Rasulullah enggan untuk berhijrah. Kita yang wajib sholat umpamanya karena harus tarik menarik dengan kepentingan kita yang lain. Kemudian yang haram umpamanya. Wah ini nek gak nambahi markup. Markup niku ngunggahke rego teng proposal niku lho Pak. Proposal atau keuangan niku. Nah, piye kabeh njaluk kabeh piye mulai teko pusat, wilayah, daerah wis nang lapangan itu. Polisi keliling bengi-bengi yo njaluk. Kula menate cerita nggih niku tukang ngecat kapal niku lho, Pak. Niku teko nisor iku jare anggarane aku ngerti proposale sakmono teko nisor sakmene ngono wae polisine teko. Nuwun sewu sing polisi nggih, tapi niku critane ngoten niku. Ngene. Nah, itu artinya kan
cinta kepada uang itu melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya melarang hal-hal tersebut. Apalagi kalau mau cinta terhadap YouTube, TikTok, Instagram, Facebook sampai ngelalik ke sholat. Saking api filme, saking gimi, saking bagusnya, lagi mabar. Nah, ini kula nggih krungu-krungu bocah-bocah niku mabar. Kalau selama ini yang saya kenalkan nobar, nonton bareng. Iki enten mabar. Ternyata main game bareng niku, Pak. Nggih, sampai lali salat. Lah ngoten-ngoten niku berarti kan enggan melaksanakan kewajiban perintah Allah dengan sampai ninggal kewajiban. Oleh karena itu Rasulullah diminta untuk mengatakan sebagaimana ayat tadi itu. Terus niki kan disebutkan Allah akan memberikan keputusannya, tafsirnya dengan menurunkan hukuman yang tidak mungkin kamu elakkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, nuwun sewu. Allah kalau mau menghabiskan harta seseorang yang dikumpulkan bertahun-tahun itu sulit napa mudah? Mudah. Duitnya dikumpulkan puluhan tahun, didepositokan, disimpan, dibelikan sawah. Wah, terus ada tawaran invest. Dijuallah sawah. Depositonya diambil, tiba investasi bodong. Habis. Belum lagi yang fatal-fatal nggih. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Kita tiba-tiba nuwun sewu sakit, kecelakaan, nang rumah sakit, ngentekke duit. Niku kan sangat mungkin, sangat mudah sekali Allah niku kalau mau menghukum orang-orang yang fasik, orang yang tidak taat kepada Allah ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Niki ada satu hadis. Tadi kan disebutkan cinta dunia gitu nggih. Ya, cinta dunia, cinta nuruti hawa nafsu mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Niki ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Ibadah niku maknya. Yang pertama, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Yang kedua, jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Cinta istri karena Allah, cinta suami karena Allah, cinta anak karena Allah. Yang ketiga, dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Artinya mempertahankan iman itu sekuat-kuatnya. Itu. Nggih, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Nggih, pancen kalau orang niku wis cinta Allah dan cinta Rasulullah melebihi cintanya kepada hal yang lain, masalah salat khusyuk niku gampil. Sing angel kan niku wau. Buktekke cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah melebihi yang lain. Di antaranya ini wau melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi niku kan ketok abot-abot nggih, Pak. Bu. Berat nggih? Mboten nggih? Ya, niki sing lagi rada ringan. Jadi insya Allah niki dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka telah masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Insya Allah kalau orang itu ada iman, amantu billah, wis pernah syahadat, aku percaya karo Allah itu pencipta alam semesta ini. Allah lah Tuhan, satu-satunya Tuhan.
dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Insya Allah niki berarti di hatinya ada iman sebesar biji sawi. Krono mung sak biji sawi karo apa-apa kalah, karo bal-balan kalah, karo mancing kalah. Oke kan. Napa-napa kalah ngoten lho. Nggih. Salat mboten nggih nuwun sewu sing diarani do Islam KTP nggih iman tapi salat mboten niku lho. Insyaallah masih selamat niki. Asal di dalam hatinya ada keimanan. Tapi kan pun dilebokake neraka niki wau. Niki yang ahli ahli surga sudah masuk ke surga, ahli neraka sudah masuk ke neraka. Wah, ampun diumbah. Semakin dosanya semakin kata ngumbahnya ya sulit. Seperti ibu-ibu kalau mau nyuci baju dimasukkan mesin cuci, dikeluarin loh lah kok si ono apa nih belentong-belentonge. Wah, dikucek sih ora iso disikat ora iso buang sisan. Buang bong. Pak Lukman kok ngerti loh, ngalami yo. Kok angel tenan ya. Nah, begitu juga manusia dimasukkan ke neraka, punya iman dimasukkan ke neraka untuk dicuci seperti jenengan nyuci. Ya, sing memang betul-betul ingkar, kafir, niku pun mboten saged diresiki. Jadi bahan bakar di neraka di dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Yang masih punya iman, nah, masih iman diperintahkan oleh Allah keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai hayat atau sungai kehidupan. Nah, titik sampai mriki mawon bacanya. Dimasukkan dadi wong maneh masuk surga. Niku seneng banget. Niki sing enteng mboten nggih kaya aneh. Enteng nek gelem gosong nggih monggo. Nggih. Nah, wong kita niku bicaranya sudah taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah niku nggih kalau bisa nanti itu Allah berkenan kita niku masuk surga tanpa hisab. Tadi sopo? Oh, jamaah al-mutadin to. Masuk. Ora usah ditimbang maneh apik-apik kok. Ngoten umpamane kan ngoten. Nah, wis terkenal apike. Nah, niki juga ada yang ringan-ringan tapi sedengan. Nggih, tapi cukup berat. Niki dikisahkan dari sahabat Anas bahwa seorang laki-laki dari penduduk kampung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat akan terjadi?" Rasulullah menjawab, "Celaka kamu, apa yang telah kau persiapkan? Kok tanya kiamat barang wis siapa?" Laki-laki itu berkata, "Aku belum mempersiapkan bekal, kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai." Maka kami pun berkata, oh, sahabat niki ngiri nih, loh lah kok ono ngono barang. Para sahabat berkata, "Apakah kami juga seperti itu ya Rasul?" Beliau menjawab, "Iya. Almar'u ma'aman ahabba." Putih tulisannya. Inna kama aman ahbabta. Jadi engkau bersama orang yang kalian cintai. Nek cinta Rasulullah niku pripun? Cinta Rasulullah niku nek eling niku nggih ikut terenyuh. Ya Allah, Rasulullah memperjuangkan agar kita sampai kepada kita sholatlah itu kan sampai perang. Sampai Rasulullah niku berjuang dilempari kotoran, dilempari batu. Kok sampai pada zaman sekarang kita itu wis enak dikonsolat ayo ora gelem. Umpamanya begitu. Kita ingat Rasulullah begitu sayang kepada umatnya, sering kalau dapat harta dari rampasan perang itu dibagi. Ya kita niru bagi-bagi nopo ngoten. Ora duwe beras yo telo,
Kalau nggak punya telon apa? Jagung. Nggih, dan seterusnya lah, duwe kerupuk nggih dibagi kerupuk. Mosok kerupuk wae dicethili kan nggih mboten. Ngoten. Nggih kedahe ngoten. Ya Bapak-bapak, untuk anak-anak kita niku dilatih. Yang anak putra, duwe anak lanang niku nek Jumatan diparingi yatra. Kalau punya anak laki-laki pas Jumatan diberi uang, diajari ini masukkan kotak infak. Nanti kalau habis pulang dari Jumatan ditanya, "Sudah, Le?" "Sampun, Pak E." "Sudah, Pak." Besok Jumat lagi. Jangan jangan sampai kosong. Karena kalau sampai kosong itu menyebabkan ada gangguan. Kayak sinyal nih nek kosong kan gangguan. Tapi kalau rutin itu dia bisa merasakan tiap Jumat kok Bapak nitip apa infak ya gitu. Kalau putri juga seperti itu, mamanya sering-sering umpamane kalau bar dari luar kota niku nggih beli salak ya dibagi tanggane. Wong kula mawon sampai kebagian jenang ya kemarin itu sama intip katanya habis jalan-jalan teng pundi niku. Saking mriki, saking Jamaah Al Mutadin. Ingat mboten? 2 minggu yang lalu napa 3 minggu yang nggih. Kebagian intip sak meten iki sama jenang. Nah, itu kita titipkan pada putri-putri kita niku. Kita latih. Jadi dulu niku ada tradisi di kalau di tempat kami kan sik kampung desa tempat saya. Jadi kalau ada acara Maulid Nabi ngoten nggih. Itu kan masak untuk dibawa ke masjid atau dibawa ke musola. Tapi ya tidak hanya yang dibawa ke musola, tapi ada yang sebagian di apa di bungkus-bungkus nyuruh saya. Wong saya itu kan anak barep, adik saya masih kecil-kecil padahal. Itu diantar ke tetangga sana. Dulur sing itu kan begitu. Ya, hal-hal seperti itu melatih ke anak. Nah, kalau anak sudah nggak pernah diajari begitu, karo dulure lali. Nah, sama saudaranya pun bisa lupa. Nggih, hal-hal seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu bukan sesuatu yang remeh untuk pendidikan anak kita. Wong nyatanya sampai hari ini loh saya itu ingat. Saya dulu disuruh ke sana. Oh, ternyata di sana kali kalau bule saya kalau kasih gitu terus saya disangoni. Tuh. Kan seneng toh anak-anak niku. Nggih, niku ajaran-ajaran. Dan itu pelajaran yang sangat bagus sekali dan saya mendapatkan di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali niku untuk menguatkan keimanan anak yang perlu dilakukan itu diantaranya adalah anak kita ajak kepada orang-orang yang soleh. Tuh. Orang yang soleh itu yang umpamanya bae dulu. Bae ternyata punya langgar atau punya musola di depan rumah. Itu. Oh, simbah itu kalau habis maghrib pasti sholat sunnah. Umpamanya begitu. Ini jenengan mungkin ingat loh dari mbah-mbah jenengan. Saya itu ingat. Jadi mbah dari ibu saya itu kalau malam niku pasti bangun. Tuh, malam. Malam sebelum subuh niku jam 2-an umpamanya. Niku. Dan itu terekam oleh saya. Padahal saya ngelihatnya nggih 2 atau 3 kali saja. Saya merekam ibu saya. Ibu saya niku kan nggadahi toko peracangan. Bukanya jam 6 pagi sampai jam 8 setengah 9 malam. Itu sebelum buka sudah masak. Anaknya kecil-kecil termasuk saya. Niku masih sempat untuk ngaji Al-Qur'an. Jadi mau tidur niku ngaji Al-Qur'an. Anak-anaknya ada tidur masih ndres Al-Qur'an. Rak ketang sak kebet. Nah, sak kebet nih. Ngertos sak kebet. 2 halaman berarti nggih, bolak-balik katanya. Hal-hal seperti itu untuk anak kita penting. HP wae. Orang tuanya ya senang dengan HP apalagi ya anaknya kan gitu.
Tapi kita kontrol di antaranya kita kontrol dengan hal seperti itu. Oke, nak, Lenduk, kalau habis maghrib ngaji, walaupun satu halaman. Nanti kalau malam Jumat, nggih, doakan orang tua simbah-simbahnya. Nggih, di antaranya hal-hal seperti itu untuk pendidikan anak. Niki ada satu hadis lagi. Bukan. Niki penjelasan dari Syarah Al-Hikam dari Syekh Ibnu Abbad. Beliau menjelaskan begini, Abu Hasan Al-Warraq An-Naisaburi, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, rasa akrab, rasa nyaman dengan makhluk adalah kegelisahan. Karena apa? Kita rasanya nyaman dengan makhluk. Satu saat kalau bukan kita yang ninggal dia yang ninggalkan kita. Pun yakin toh, nyatane ngoten niku dunya. Kita akrab dengan siapapun, kita nyaman dengan siapapun, bahkan kita cinta dengan siapapun. Kalau enggak kita yang meninggalkan dia meninggalkan kita. Nuwun sewu. Sing pun gadai istri maupun gadai suami ninggalkan nyatane ngoten toh kita ditinggal. Al-unsu bil khalqi wakhsyah. Rasa ayam, rasa akrab dengan makhluk adalah kegelisahan. Wattu ma'ninatu ilaihim humkun. Merasa tenang kepada makhluk adalah kumprung. Kumprung niku nisore bodoh, lebih parah dari bodoh. Wasukunu ilaihim ajizun. Dan bersandar kepada makhluk adalah lemah. Wal i'timadu alaihim wahnun. Bergantung kepada makhluk adalah kehilangan. Wasiqatu bihim diya'un. Percaya, menaruh kepercayaan kepada makhluk adalah kerugian. Itu di antara penjelasannya. Kita kembali kepada Syarah Al-Hikam dari Syekh Sarqawi, beliau melanjutkan begini. Fa'aurada 'alaikal warida liyatasallamaka min yati man ghadabaka wa yuharriraka min milki yati man istaraqaka fala yakuna lil makhluqi fika nasibun wala syirkatun wa takuna saliman lillahi azza wa jalla wa fatasluha lil huduri ma'ahu. Maka Allah menurunkan ilham, menurunkan pencerahan, memberi pelajaran kepada hamba agar engkau bebas, agar hamba bebas dari kekuasaan hal-hal yang merampasmu dari Allah. Kita itu kawulane Gusti Allah, kita itu milik Allah. Tetapi kok nyatanya kemudian kita itu mengabdikan diri pada hal yang lain, berarti kita dirampas oleh hal yang lain itu. Nah, Allah menurunkan ilham, memberi pelajaran agar kita tidak terampas oleh hal-hal lain selain Allah. Contohnya nopo? Salah satu contohnya kalau jenengan menaruh kepercayaan pada seseorang kemudian dikhianati. Jenengan dikhianati, saya dikhianati orang. Memang percaya memang mending nang Gusti Allah ora usah nang wong. Percayalah pada Allah, bukan pada orang. Allah lah yang membuat orang itu bisa dipercaya. Jadi kalau kita percaya pada orang, kita akan mudah kecewa. Tapi kalau percaya pada Allah, Allah akan membuat orang itu kemudian bisa dipercaya. Tidak mengecewakan kita. Terus jalan yang lain apa? Kita niku nggadai uang banyak, tapi ternyata uang tidak membuat kita bahagia. Nopo umpamane, nah uang banyak malah kemudian rapat untuk beli apa mawon si anak nomor siji njaluk iki, anak nomor loro njaluk iki, dipenggal ora iso, dikendalikan nggak bisa, malah tukaran anaknya gara-gara dapat uang. Maka sekali lagi kita jangan dikuasai oleh harta benda, tapi kita yang menguasai harta benda.
Berikutnya Allah menurunkan ilham, menurunkan pencerahan, memberikan pelajaran agar engkau bebas dari kekuasaan hal-hal yang merampasmu dari Allah dan membebaskanmu dari belenggu perbudakan oleh makhluk. Dengan begitu makhluk tidak lagi memiliki pengaruh atau bagian atas dirimu dan engkau sepenuhnya menjadi milik Allah. Oh, nyatanya kita itu milik Allah. Inna lillahi, inna sesungguhnya kami itu adalah lillahi milik Allah. Niku bola balik diucapke. Kita milik Allah. Hal ini membuatmu pantas untuk hadir di hadiratnya. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka kita pantas untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki contoh ayat Al-Quran yang mendasari hal-hal yang disampaikan di atas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surat Al-An'am 162. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau satu saat kita itu diminta oleh Allah nyawa kita, ya kita harus rela. Nah, nyawa napa kok rela? Nek wis umpamane pun akhir hidup niku nggih mboten usah nyusahke yang lain-lain. Orang niku nuwun sewu dan mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Sering sulit untuk meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena masih banyak ikatan-ikatan dunia di dalam hatinya. Oh, baru 2 tahun aku duwe omah apik magrong-magrong kok wis arep tak tinggal. Umpamane begitu. Saya barusan saja niki contohnya sing rada ekstrim nggih. Barusan saja duwe anak, mosok wis aku arep tak tinggal. Ya semua kan milik Allah. Kalau orang itu bisa los, maka malaikat niku mengatakan begini. Malaikat Allah berfirman begini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mau meninggal kita kelihatan senyum ninggalnya niku nggih, mudah-mudahan husnul khotimah. Nggih. Niki tafsirnya bentek waktu ini. Niki cerita. Diceritakan betul. Ini kita telung halaman. Nggih, telung halaman ceritanya. Jadi ada seorang ini dikisahkan di dalam kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis. Ada sebuah kisah unik yang dialami Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niku hidup di kisaran abad kedua Hijriyah. Berarti 180-an Hijriyah. Berarti masih dekat dengan masa Rasulullah. Suatu hari beliau menghadiri sholat istisqa di Baghdad. Pada saat itu di dekatnya ada seorang budak yang hitam lagi kurus. Dari sinilah kisah unik ini dimulai. Aku mendengar budak itu berdoa, ya Allah, sungguh hamba-hambamu datang kepadamu meminta siraman dan meminta hujan darimu. Ya Allah, dengan cintamu padaku, siramilah mereka sekarang. Tiba-tiba datanglah mendung dan turunlah hujan. Aku masih memandang budak itu. Jadi habis ndonga dipandang langsung hujan. Aku yakin budak itu adalah orang saleh dan bertakwa. Ini kira Pak, intinya ada, ya Allah dengan cintamu padaku. Nggak mungkin orang niku bisa dicintai Allah kecuali dia cinta Allah. Aku terus mengamatinya dan mengikuti jalannya dari belakang secara diam-diam. Hingga akhirnya ia memasuki rumah pedagang budak. Tahulah aku kalau ia adalah salah satu budak yang dijual di sana. Besok aku akan datang membelinya batinku. Besoknya aku mendatangi pedagang budak. Aku bilang padanya, aku ingin membeli satu dari budakmu. Lalu ia menawarkan budak-budaknya satu persatu padaku. Jumlah budaknya nyaris 40 orang.
Semuanya ia tawarkan padaku. Tak ada kujumpai budak yang kucari. Sampai si pedagang putus asa. Apa maumu? Pun didelok ke petang puluh gak ada sing diterima. Sudah kutawarkan budak-budak yang kuat dan baik kerjanya. Semua budak yang ada padaku sudah kutawarkan padamu, kata si pedagang. Aku bertanya, masihkah ada lagi selain semua budak yang sudah kulihat? Si pedagang menjawab, tidak ada lagi kecuali seorang budak lemah yang bukan apa-apa. Sungguh budak yang dimaksud tidak ada artinya bagi si pedagang. Perlihatkan dia padaku, kataku. Si pedagang memperlihatkannya dan benar saja dialah orang yang kucari. Langsung saja ku bilang padanya, budak inilah yang ku mau. Kami pun membicarakan soal harga. Aku jadi memberinya dan ku bawa ia berjalan-jalan. Di jalan dengan tutur lembut aku berkata, akulah budak dan kau tuannya. Nonton niku Ibnul Mubarak. Padahal Ibnul Mubarak niku ahli Al-Qur'an, ahli hadis, ahli fikih. Kitabnya banyak sekali. Gurunya niku 4.000, Bapak. Ibnul Mubarak. Senengane golek ilmu niku. Gurune sampai 4.000. Nah, niku loh sampai bilang begini, aku budak dan kau tuannya. Karena dia membuktikan begitu ndonga mboten enten sak menit langsung kabul. Ia bertanya, budak itu tadi bertanya, Tuanku, apa yang membuatmu begini? Dari dirimu aku melihat sesuatu yang membuatku berkata demikian. Apa yang kau lihat? Budak itu mulai curiga. Sungguh pada sholat istisqa kemarin aku melihatmu memanjatkan doa pada Allah dan tak lama orang-orang disirami hujan. Ia diam dan tak menjawab. Hingga kami melewati sebuah masjid dan ia berkata, Tuanku, apakah kau bermurah hati padaku dengan mengizinkan aku melakukan sholat 2 rakaat di masjid ini? Silakan jawabku. Ia memasuki masjid, aku mengikutinya. Ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Aku mengamatinya. Setelah berucap salam, aku mendengarnya bermunajat. Ya Allah, sesungguhnya rahasia antara kau dan aku sudah terbuka. Maka ambillah aku menghadapmu. Kemudian ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidur memiringkan tubuhnya menghadap kiblat, ruhnya pergi meninggalkan tubuhnya yang kurus hitam pekat, memenuhi panggilan menuju pertemuan tanpa sekat. Beliau langsung meninggal. Al-Hikmah Ar-Rabi'atu Wasitun, hikmah yang ke-64 insya Allah minggu depan. Malam hari ini mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma zilir rahmata wal maghfirata لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.